Ya oke guys, balik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Jumat 10 November 2023 ya IHSG dalam posisi ya turun. Oke, nggak masalah. Ya sama-sama kita mendoakan nanti di tanggal 14 ini data inflasi US bakal keluar 14 November ya 4 hari lagi. Harapan kita adalah inflasi US turun gitu loh ya sehingga The Fed pun tidak minimal dia tidak akan menaikkan suku bunga ya dalam beberapa bulan ke depan ya. Semoga itu yang diharapkan ya. Gue semoga banget ya. Nah, tapi ya lihat aja nanti tanggal 14 ya. Tapi kalau memang sumpah memang benar-benar naik John dan ternyata Fed harus menaikkan suku bunga lagi ya, IHSG ya bakal ya mungkin crash-crash lagi. Mungkin di rank 6.700, 6.600. Tapi nggak masalah gue tetap gue ingatkan emiten yang bagikan dividen tetap membagikan dividen, tidak berubah. Ya, ini adalah cara yang dilakukan Warren Buffett. Sesimpel itu, dividen, invest lagi, begitu aja. 1 2 tahun oke, kayak kurang kelihatan. Tapi ketika udah lewatin itu 3 4 5 tahun ya, lu akan melihat bahwa benih yang udah lu tanam udah mulai jadi pohon yang gede gitu kan. Oke, ya nggak apa-apa John ya. Oke, gue sekarang mau bahas ITMG ya, laporan Q3 2023 ya. Oke, batu bara. Ya memang ini udah mulai sunset tapi masih stuck di sini, masih gua rasa di harga sini masih cukup oke untuk memberikan yield itu in my opinion ya, menurut pendapat gue. Oke, ITMG ya. Heeh, dia lembar sahamnya ada 1,13 miliar, memegang saham Bantu Mineral Singapore ya 65%. Bantu ini kayaknya pusatnya di Thailand ya, kalau gue nggak salah, masyarakat 34% ya. Oke. Kenapa nih emiten harus sering bagi dividen? Karena ya dia pengen duit cash ya dari Thailandnya. Ya mau nggak mau pasti dia harus bagi dividen. Ya bagi dividen dan lo ikut kecipratan lah di sini masyarakat ya. Eh dernya, oke gue harus akuin dernya ITMG mengecil ya kewajibannya. Nah ini adalah kabar gembira buat lo. Sekarang dernya ITMG kecil banget, makin kecil dia kayaknya kemarin banyak buat bayar lunasin utang-utangnya deh. Kelihatan mengecil ketimbang tahun lalu. Ini kabar gembira buat lo ya. Kalau nggak salah tahun lalu masih 60% loh John. Sekarang gue tinggal 27%. Tahun DRG tuh tahun lalu tuh berapa bulan lalu malah masih kayaknya masih 60, 40 gue nggak salah lihat. Ya 60 malah ya. Sekarang udah tinggal 27% ya. Jadi ini utangnya dia makin mengecil ya. Jadi kabar gembira banget buat lo ya. Cara DER jumlah pemegang saham di sini ada sekitar 44 ribu orang. Wah, ramai juga John. Ini 44 ribu orang. Ya, dan transaksi harian 10 M miliar sehari. Jadi kalau udah di bawah 10 M harusnya aman lah invest di sini. Cairnya gampang, bukan aman ya. Maksudnya cairnya gampang gitu. Oke. Rutinitas bagi dividennya ya. Oke, dividen history. Oke, G. Oke, kita akan lihat cek rutinitasnya. Ini gue udah pernah bikin simulasi ya dari IPO selama 16 tahun ITMG sudah bisa memberikan lo 9 kali lipat. Ya itulah rata-rata batu bara segitu ya. Jadi don't worry guys, meskipun saat ini mungkin lo lah ada yang lagi floating minus gitu, don't worry dia akan terus kasih dividen. Dan nanti dividen-dividen itu lo tumpuk-tumpuk terus ya, pasti beranak pinak. Jadi gede banget ya. Ini udah terbukti 19 tahun 16 tahun ini ITMG ya, kalau lihat video gue sebelumnya ya, mungkin 5 video sebelum ini, lu lihat bahwa ITMG bisa memberikan lu dalam 16 tahun 9 kali lipat return. Memang tidak segede perbankan, tapi itu udah wow banget. Itu udah keren untuk sektor non perbankan. Ya, sangat keren 9 kali. Jadi dan worry, ini ITMG ini emitennya membagikan 2 kali dividen setahun ya. Gue udah kasih simulasinya kemarin. Itu jadi lu jangan takut ya, mungkin lu lah ada yang floating lagi cukup dalam ya. Nggak masalah dia tetap bagi lagi. Nanti di bulan dia akan bagi lagi di tahun depan. Don't worry di bulan-bulan April kalau gue nggak salah ya. Akan bagi lagi. Lu reinvest ya mungkin lu bisa hasil dividennya invest ke bank. Nanti kan bank kan beranak lagi kan. Makin gede ya pasti bertumbuh lah. Mana mungkin sih nggak bertumbuh. Ini cara yang dilakukan Warren Buffett guys. Ya, simple banget. Just that. Ya, cara yang dilakukan Warren Buffett. Oke, kita cek historinya ITMG ya.
ITMG tuh dari IPO udah rajin bagi dividennya guys, udah rajin. Dari tahun 2008 nih ya. Ini TMG kan ya benar 2008 tambah sekarang kan. Oh dia baru 15 tahun ya kemarin ya, ya 15 tahun. 15-16 tahun nah return 9 kali TMG dari dividen aja loh ya. Oke, 2008 bagi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Iya, dari tahun 2008 dia nggak pernah bolong bagi dividen ya. Oke, jadi integritasnya di Kendali udah 15 tahun guys ya, 15-16 tahun lah. Udah teruji nggak pernah bolong bagi dividen. Ya, jadi don't worry. Nah, namanya masalah kinerja ini kan apanya batu bara ya, namanya labanya dia kadang-kadang menurun ya. It's okay. Justru kalau lagi turun kan biasa harganya jatuh ya. Dividen tuh membantu kita pada saat dia dibagikan bagi dividen pas harga sahamnya lagi agak agak di bawah. Nah, lu enak lu nyeroknya lu bisa dapat lot lebih banyak ya. Makanya intinya gini guys, pastikan lu invest di saham duit itu duit dingin. Ya, Peter Lynch bilang, if you still need that money in just 1-2 years ya, you shouldn't invest your money in stock market ya. Kalau lo masih butuh duit itu dalam 1-2 tahun lo suka tarik-tarik, lebih baik lo jangan di pasar modal. Kalau Peter Lynch yang ngomong lo ya, lo pastikan bahwa duit itu di atas 2 tahun, lo yakin lo nggak bakal ngambil. Itu bener-bener duit dinginnya. Makanya sangat nggak disarankan lo invest itu pakai pinjol, pinjol. Pokoknya apapun yang berbau utang lah. Kalau kur gimana dana kur ya? Gue juga basically nggak saranin ya meskipun bunganya kecil karena biasanya itu namanya duit panas. Tetap aja gitu duit panas. Nggak saranin banget lah. Lu invest begitu-begitu ya. Yang penting santai aja ya. Pastikan aja jangan invest pakai utang. Aman, tenang. Robo pun tenang gitu ya. Oke. Jadi rutinitas dividennya oke. Oke ya. Oke, sekarang kita bahas laporan keuangannya ya. Ekuitas dari 13M, 15M, 29M dan sekarang ekuitasnya turun ke 20M ke 13M ya. Gua feeling dia agak pakai itu buat bayar utang ya banyak ya. Makanya dia liabilitasnya turun banyak tuh guys ya. Nih, tahun lalu 689 miliar dolar. Eh, eh sorry, 689 juta dolar, ekuitasnya sekarang cuma 458 juta dolar. Menurun nih, jauh loh turunnya ya. Makanya sekarang DIR-nya itu kecil ya. Jadi kalau menurut gua nggak masalah sih ekuitasnya turun kalau emang memang feeling gua dia pakai buat itu ya. Oke, lembar saham 1,1 M, book value sekarang ada di angka 22.000, harga rata-rata saham 24.850 ya. Sekarang itu dengan PBV 1,11 ya. Labanya 585 M, 4 triliun, tahun lalu 13 triliun yang gede, sekarang 6 triliun ya. Memang ngedrop dibandingkan tahun lalu 54% kayak karena kita tahu ngedrop, harga call udah ngedrop. Wajar. Menurut gua ini wajar ya. EPS 3597 11.000 dan sekarang 5.376 ya. Kuartal 4 493 6.000 15.000 16.000 dan sekarang berpotensi tembus kira-kira di akhir dia akan tembus 7.168. 7.168 TMG. Eh Dividen 474 di Corona ya. Ini Corona kan wajar ya dia ngedrop karena orang corona pabrik beroperasi juga jarang gitu kan sehingga harga batu bara permintaannya makin kecil otomatis harganya jatuh batu bara ya maka menurut feeling gua seancur-ancurnya call nggak bakal menyamai 2020 saat permintaan lagi rendah itu kalau menurut gua ya. Ya, jadi kemungkinan kinerjanya di mirip-mirip 2021 lah ya kalau menurut gua ya. Jadi ya deket-deket sekarang udah mirip kan kinerja 2021 kan yang menurut gua itu mentok-mentoknya menurut gua agak-agak
agak kurang terlalu belief ya, nggak kurang terlalu percaya kalau bakal tembus di kinerja corona. Ya karena kan sekarang udah nggak corona gitu kan. Oke, dividen 474 yield 5%, DPR 96. Terus di sini dia bagi 4.200 2021 yield 23%, DPR 70%. Tahun lalu dia bagi 90.000 ya, sama tahun ini yang kita dapat nih waktu itu yield 32%, DPR 63. Tahun depan ya total dia akan bagi 70% guys ya. Kita akan hitung pakai 7.168 total ya. Ini total dia kira-kira bagi total 5.017. Ini ya 5.017. Itu yieldnya berat. Aduh sorry. 5.017 nih. Ya totalnya 5.017. Kalau di harga sekarang itu berarti total ya lo masih dapat return kalau lo ada di average ini 24 50. Total lo setahun masih bisa dapat 20%. 12 bulan ya. Tapi kan kemarin dia udah bagi nih. Kemarin dia udah bagi kan 2.660. Nah, kita kurangin aja. Kurang 2.660 ya. Jadi nanti di 2024 ya, final dia akan bagi di range 2.357 ya. 2.357. Jadi finalnya nanti yieldnya 2.357 dibagi 24.850. Ya, 9,4% ya. Jadi kira-kira ya, 2.359,4% itu di tanggal kira-kira September tahun depan nih, September ya. Atau April, sorry. April, April, April. April tahun depan itu dia akan bagi 2.357. Ini dividen finalnya kira-kira ya. Bisa lebih, bisa kurang, tapi harusnya deket-deket sini. Ya, harusnya di deket-deket di angka ini. Harusnya nggak bakal terlalu melenceng jauh lah. 9,4% ya. Oke, untuk ITMG, harga warasnya kita IPS kali 10 ya. Menurut Benjamin Graham nih barang tuh ada di harga 71.680 baru mahal. Kalau dari dividen ya itu baru mahal kalau dia ada di range 5.017 ya kali 10 50.170 sampai 100.340 ya. Ya, ya nggak sih? Ya, ini guys ya. Ini baru mahal untuk kinerja ITMG sekarang. Nah, ini masih di bawahnya ya. Aduh, ya, ini masih di harga bawah, kocak. Ya, batas bawah. Jadi kalau lo masuk sini pasti minimal ya kemungkinan lo bisa dapat 20% per tahun return. Dividen, duit cash ya. Duit cash, duit cash 20% ya. Ya dividen itu duit cash, guys. Hasil dari duit perusahaan pindah ke kantong lo. Bukan duit investor lain pindah ke kantong lo. Ya, bukan duit trader lain pindah ke kantong lo. Bukan, dividen itu duit perusahaan pindah ke kantong lu. Jadi perlu nggak lu saling tonjok-tonjokan di situ? Nggak perlu. Dimin aja lu dapet duit. Nggak perlu banyak drama lu dapet duit. Hanya masalah nunggu. Nah masalahnya kebanyakan orang nggak suka nunggu. Kebanyakan orang tuh kagak suka nunggu. Itu aja ya. Oke, itu aja guys untuk ITMG ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.